Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erul Najib Doir, kelas 3B, Prodi Bahasa Indonesia dengan mata kuliah Morfologi, dosen pengampu Jaka Tirta Bayu MPD, asal kampus STKIP Setiabudi Rangkas Bitung. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas kata terbuka. Kelas kata terbuka adalah kelas yang keanggotaannya dapat bertambah atau berkurang sewaktu-waktu berkenaan dengan perkembangan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat penutur suatu bahasa. Jadi, kelas kata terbuka selalu menjadi proses dasar dalam proses morfologis. Kelas kata terbuka sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, kelas adjektiva, yang kedua, kelas verba, yang ketiga, kelas nomina. Kelas verba atau kata kerja adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Jenis kata ini umumnya menjadi predikat dalam suatu frasa atau kalimat. Ciri-ciri kata verba. Ciri-ciri kata verba yang pertama, sering diikuti afiks, contoh mengantar, bertamu, diajak. Yang kedua, dapat didampingi oleh semua adverbia. Yang kedua, dapat didampingi oleh semua adverbia kala atau tenses, yaitu sedang, akan, hendak, sudah, telah, belum. Yang ketiga, dapat didampingi oleh negasi. Yang ketiga, dapat didampingi oleh negasi. Yang ketiga dapat didampingi oleh negasi tidak dan tanpa. Yang keempat, dapat diperluas dengan kata dengan plus adjektiva. Contoh, berbicara dengan lancar, menghitung dengan teliti. Selanjutnya, kelas kata nomina atau kata benda ialah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan, atau yang mengandung afiks an, pe-an, dan ke-an. Kata benda juga dibagi menjadi 2, yaitu konkret, yaitu dapat dilihat, dapat didengar, dapat diraba, serta dirasa. Contohnya, nama zat, yaitu kayu, logam, air, dan udara. Yang kedua, abstrak, tidak dapat dilihat, tidak dapat didengar, serta tidak dapat diraba. Contohnya, keadilan, kekerasan, serta ilmu. Ciri-ciri nomina yang pertama diikuti afiks an, pe-an, pen, dan ke-an. Contohnya, tulisan, pedagang. Yang kedua, dapat didahului kata depan atau preposisi. Contoh, di pasar, ke pasar, dari pasar, dan pada dinding. Yang ketiga, dapat didahului dengan kata sandang, si dan sang. Contoh, si cerdik dan sang putri. Yang keempat, dapat disertai dengan negasi bukan. Contoh, bukan rumah. Kelas adjektiva atau kata sifat adalah kelas kata yang mengubah nomina atau pronomina, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Kata sifat dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, maupun penekanan suatu kata. Ciri-ciri adjektiva yang pertama, dapat didahului kata amat, sangat, terlalu, dan agak. Contoh, sangat panas. Yang kedua, dapat diikuti dengan kata sekali dan benar. Contoh, banyak sekali. Yang ketiga, dapat diulang. Yang ketiga, dapat diulang dan dihubungi. Yang ketiga, dapat diulang dan dibubuhi afiksenya. Contoh, selebar-lebarnya. Selanjutnya, kata sifat memiliki 3 tingkatan, yaitu tingkat positif atau tingkat biasa. Contoh, bintang anak yang cerdas. Yang kedua, tingkat komparatif atau membandingkan. Contoh, Siska lebih tinggi daripada Sophie. Yang ketiga, tingkat superlatif atau tingkat paling. Contoh, Nur siswi tercerdas di kelas kita.
Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.